Sekarang musuh kita itu bukan penjajah, pejabat-pejabat kita sendiri. Pejabat kita sendiri yang mau sogok, mau korupsi, mau apa macam-macam. Dan saudara hati-hati, negara ini tergantung pada saudara. Mau atau tidak mau saudara akan memimpin negara ini sebentar lagi. Paling ya satu dawasawar, satu dua dasawarsa ke depan udah saudara semua. Yang generasi saya sudah pensiun, mungkin banyak yang sudah mati juga. Saudara. Nah jadi saudara sekarang bangun, kalau saudara cinta kepada bangsa ini, karena bangsa ini adalah masa depan saudara dan masa depan saudara adalah bangsa ini. Camkan dari sekarang bahwa saya akan menjaga bangsa dan negara ini dengan menegakkan keadilan. Karena dengan keadilan orang itu miskin bersama tidak bakalan marah, saudara. Tidak apa-apa. Coba dulu zaman Bung Karno itu orang miskin bersama, wah bangga jadi Indonesia. Tapi kalau miskin karena dibohongi, nah itu yang menimbulkan masalah itu. Miskin karena ditipu, miskin karena dikorupsi, seperti yang sekarang ini banyak terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Selamat malam nih Pak. Selamat malam. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Kita lagi banyak musibah nih Pak. Waduh. Negara nih Pak. Musibahnya itu banyak koruptor Pak. Wah ya. Karena yang menyampaikan ini bagian daripada negara Pak. Kebetulan Menteri. Ya. Tadi saya menarik nonton videonya Pak Mahfud MD nih Pak. Iya. Dia menyampaikan musuh kita adalah pejabat kita yang mau disogok dan korupsi Pak, bukan dari negara lain Pak gitu. Jadi yang ditakutkan negara ya para koruptor itu Pak. Betul. Gimana menurut Bapak itu Pak? Betul. Memang saya juga lihat itu video itu. Tapi saya nggak tahu itu video kapan ya. Tapi terlepas dari kapan pun itu video, tapi inti yang disampaikan itu benar. Bahwa ketika pejabat yang ditunjuk oleh negara tentunya dalam hal ini pemerintah ya, dan kemudian dia korup, dia disogok, maka yang dia lakukan bukanlah untuk kepentingan negara atau kepentingan masyarakat atau kepentingan yang seharusnya dilakukan, tapi kemudian untuk kepentingan orang lain. Betul. Kepentingan pihak lain, yang akhirnya negara rugi, masyarakat rugi. Itulah khianatnya, dan disitulah resikonya. Bisa dibayangkan begini, seandainya pejabat itu anggap saja ada suatu institusi rumah tangga gitu, dan ternyata ada pihak yang disuruh belanja untuk apa? Untuk mungkin sebagian beli kebutuhan untuk renovasi rumahnya, sebagian dipakai untuk membeli untuk membuat kebutuhan makan minum di rumahnya, untuk lain-lain. Ternyata uangnya untuk dibeli itu justru malah diberi ke orang lain, diberikan ke saudaranya atau temannya atau apa, yang tidak diberikan untuk itu. Maka kerugiannya jelas kelihatan. Itu kalau rumah skala kecil. Negara tentu akan terlihat. Jadi sebetulnya kalau dulu kita tahu bahwa negara kita pernah dijajah ya, sekian ratus tahun bahkan. Kalau kita lihat konsep penjajah itu kan sebetulnya sama kayak koruptor. Penjajah itu datang, dia nggak peduli dengan masyarakat di situ, dia bekerjakan mereka dengan kasar, dengan keras, tidak peduli hak asasi manusianya, dan kemudian harta-hartanya atau hasil hasil bumi lah ya, hasil dari keuntungan yang dia bisa ambil, dia ambil semua, dibawa ke negaranya sana oleh penjajah. Kalau tadi contoh yang dikatakan itu koruptor, sama sebetulnya. Harusnya dia membuat kebijakan, pejabat yang korup ya, bikin kebijakan, bikin tata kelola, bikin pengaturan untuk kepentingan masyarakat, untuk menyejahterakan masyarakat, untuk memperbaiki kehidupan, lingkungan, peradaban, dan lain-lain, menegakkan keadilan. Ternyata yang dia lakukan justru untuk kepentingannya sendiri, untuk kepentingannya teman-temannya, dan lain-lain. Kurang lebih sama. Bedanya kalau penjajah itu, dia tinggalnya atau negerinya itu di tempat yang lain. Betul. Kalau koruptor atau pejabat yang korup itu tinggalnya di situ juga gitu. Jadi akhirnya ketidakadilannya menjadi masalah.
Betul. Ketika tadi kalau kita lihat ya bahwa ketika ada kondisi yang tidak menyenangkan, contohnya kita dalam kondisi krisis ya. Betul. Tapi semuanya mengalami gitu. Oke. Tapi ternyata ada kelompok-kelompok tertentu yang dia ngambil keuntungan, korup, berlaku curang, terus dia nggak dapat krisis, dia senang-senang, orang lain disuruh krisis. Ya. Akhirnya terjadinya ya itulah kejahatan korupsi yang kelihatan sekali dan menyolok. Oleh karena itu ilustrasi tadi itu menggambarkan bahwa betapa beratnya dampak korupsi. Betul. Itu masih bicara terkait dengan masalah ini tadi ya. Keadilan. Ya, tapi kalau kita bicara soal keadilan, contohnya keadilan hukum. Betul. Ada perbuatan yang kemudian ada pihak yang dikriminalisasi yang seharusnya dia nggak salah tapi disalah-salahkan, seolah-olah salah, itu kan dampaknya juga akan berat juga. Kenapa bisa begitu? Itu karena korup, praktek-praktek korup ya, praktek-praktek korupsi tentunya. Jadi contoh-contoh tadi menggambarkan dan analogi yang dijadikan contoh tadi itu bagus sekali. Betul. Menurut saya tepat lah. Pak, ini kan koruptor ini kan dianalogikan sebagai penjajah nih Pak. Iya. Zaman dulu Indonesia kita dijajah kan, masyarakat Indonesia yang jadi bagian dari penjajah kan disebutnya kan londo ireng gitu Pak. Tapi di zaman sekarang yang bantu penjajah ya. penjajah. Ya. Tapi zaman sekarang kan banyak koruptor, pejabat korup itu dilindungi oleh penegak hukum gitu Pak. Iya. Nah, itu disebut apa ini Pak? Iya. Memang pada dasarnya ketika ada orang berbuat jahat, dalam hal ini berbuat korupsi ya. Iya. Terus kemudian dia dilindungi. Betul. Maka yang melindungi itu siapa? Kalau yang melindungi penegak hukum, pertanyaannya penegak hukum punya kewajiban apa? Kewajibannya menegakkan hukum, betul, ya kan? Tentunya tidak boleh melindungi kejahatan. Berarti penegak hukum ini berbuat korupsi juga. Dalam delik tidak pidana korupsi itu ada delik yang merintangi, menghalangi, terus menghambat proses penegakan hukum tidak pidana korupsi, itu juga dipidana dalam undang-undang tidak pidana korupsi. Artinya ya dia sama aja gitu kan. Dia sama aja. Bahkan dalam keadaan tertentu bisa lebih parah. Betul. Contohnya ketika penegak hukum ini harusnya dia yang memproses. Iya. Tapi malah dia melindungi. Terus dia mengamankan dan dapat imbalan. Ini lebih dari analogi dari penjajah, ini penjajah kuadrat lah gitu. Jadi jauh lebih parah ya. Jadi analoginya seperti itu. Tapi kalau dia melindungi dalam konteks perbuat bersama-sama, ada juga delik terkait dengan perbuatan yang bersama-sama atau membantu kejahatan. Jadi ada kalau dia penegak hukum tadi yang saya katakan, dia korupsi dalam proses lain. Yang kedua, apabila dia bukan penegak hukum, maka prosesnya dia bisa jadi perbuatan yang bersama-sama atau membantu kejahatan. Itu korupsi juga. Terus kalau dianalogikan, ya penjajah juga. Praktek ini Bapak pernah temui nggak Pak? Banyak. Bahkan kalau ditanya hampir semua orang mengetahui. Karena selain dari banyak fenomena-fenomena yang ada di masyarakat, banyak juga fenomena-fenomena kejahatan tadi, pola-pola melindungi itu yang kemudian diungkap oleh media-media investigasi. Betul. Dan jadi itu banyak kita lihat lah. Siap. Masyarakat juga banyak tahu itu mestinya. Siap Pak. Terima kasih Pak. Soalnya kan bahaya juga itu kan, sedangkan penegak hukumnya sendiri aja melindungi kan gitu Pak. Betul. Itu bahaya. Karena kalau penegak hukum justru melindungi kejahatan, berarti dia berbuat khianat. Kalau penegak hukum sudah khianat, terus mau diharapkan apa lagi? Betul. Mau menegakkan hukum, tidak mungkin sudah. Pasti dia bermasalah. Dan perbuatan-perbuatan seperti itu biasanya berulang. Jadi kalau sudah ketahuan, tidak mungkin itu pertama kali. Pasti perbuatannya berulang. Dan yang berulang begitu, ya dampak atau resikonya juga akan sama di kemudian hari. Bahkan bisa lebih besar. Siap. Jadi intinya penegak hukum yang harus dibereskan Pak ya? Harus. Penegak hukum itu yang paling penting ya. Karena dia ketika dibereskan, ketika dibenahi, maka dia akan melakukan tugasnya, yang ketika dia melakukan tugasnya akan bisa memperbaiki di sektor-sektor yang lain. Betul. Siap. Mungkin ada tambahan lagi mungkin Pak, mungkin di semua penegak hukum
ditanamkan untuk keilmuagamaan Pak, atau tauhidnya, pemahaman tentang agama agar tidak melakukan hal itu Pak? Ya, jadi gini, saya sering mengatakan memberantas korupsi itu ada 3 hal, mulai dari penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Kalau Mas Saiful tadi bilang soal dipahamkan Betul. soal agama dan lain-lain, itu bagian dari pendidikan. Pendidikan pun ada 2, pendidikan yang sifatnya pendidikan terkait dengan karakter, akhlak, agama, spiritual ya. Tapi ada juga pendidikan teknis agar ketika dia dihadapkan dengan keadaan di mana dia merasa seolah-olah harus ikut berbuat korupsi, padahal dia tahu bahwa dia punya jalan untuk menghindar, dia punya jalan untuk tidak ikut berbuat korupsi. Itu pola pendidikan juga. Jadi pendidikannya ada 2 pola tadi. Oh, siap. Terima kasih, udah ada Pak ya. Ada. Dan itu harusnya sudah berjalan. Siap. Terima kasih Pak. Semoga ini mencerahkan bagi masyarakat untuk peduli akan isu anti korupsi dan peduli akan keadaan bangsa kita Pak. Ya, harus. Siap. Selamat malam. Salam integritas anti korupsi.